yang meminta AHY menjadi pasangan. Apakah ini surat yang Anda tulis, Mas Anies? Mohon maaf sekali, kalau boleh saya sampaikan, sama sekali tidak ada pembicaraan nama di dalam pertemuan apapun. Baik dengan Pak Surya Paloh, baik dengan Ketua Majelis Syuro, Habib Salim Segaf Al-Jufri, maupun dengan Pak SBY. Tidak ada percakapan nama. Dan itu saksinya banyak sekali. Mohon maaf sekali, saya harus sampaikan. Jadi ini faktanya, bahwa tidak ada percakapan nama. Betul bahwa disampaikan sebaiknya sebelum tanggal 3 sudah harus deklarasi. Kenapa? Alasannya logis. Alasannya adalah untuk kampanye perlu waktu. Ke Mas Anies dulu, seberapa jauh Anda sebetulnya terlibat dalam proses ketika akhirnya memutuskan Gus Imin menjadi pasangan? Karena yang tampak di publik keputusan ini diambil oleh Bapak Surya Paloh selaku Ketua Umum Nasdem, dan Anda hanya ditugaskan untuk menjalankan keputusan itu selayaknya. Ya, apabila Pak Surya Paloh mengajukan nama yang tidak relevan dengan usaha pemenangan, dan saya harus melaksanakannya, maka saya petugas partai. Semata-mata menjalankan. Tapi, kalau yang dibawa namanya adalah yang sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti saya sampaikan tadi, di bulan Juni, kepada semua saya sampaikan kita perlu mengundang PKB. Kenapa? Karena kita lemah di Jawa Timur, lemah di Jawa Tengah, dan kita membutuhkan partai yang punya basis kuat di sana. Jadi ketika ada nama ini adalah nama yang sesuai dengan kebutuhan. Disebut bila beliau bawa nama kemenakannya, adiknya, anaknya, kerabatnya untuk dijadikan pasangan, dan saya harus mengikuti, ya namanya petugas partai. Tapi kalau sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan kita, bisa muncul nama itu dari mana saja. Dan pada waktu itu, Pak Surya Paloh itu berada dalam situasi di mana begini gambarannya. Bertemu dengan kesempatan, nanti mungkin Gus Imin bisa cerita prosesnya. Beliau dalam situasi, saya berunding dulu dengan PKS dan Demokrat, baru nanti bangun kesepakatan dengan PKB. Risikonya mungkin PKB sudah diajak oleh yang lain dulu. Atau bangun kesepakatan sekarang, lalu menjelaskan kepada PKS dan Demokrat, risikonya mereka merasa dilewati dan tidak diajak bicara. Dan ini sebuah ijtihad nih. Kemudian Pak Surya Paloh memilih opsi yang pertama, ambil kesepakatan dulu, terus kemudian jelaskan. Memang ada risiko. Risikonya ada perasaan seperti dilewatkan, tinggalkan. Termasuk ketika ketemu dengan saya. Jadi ketika bertemu, saya sampaikan, Pak Surya Paloh begini, ini ada dua partai lain yang sudah dalam percakapan selama beberapa bulan terakhir ini. Saya harus berbicara dengan mereka, harus menjelaskan dan menyampaikan inilah opsi baru yang selama ini tidak ada di dalam percakapan kita. Ya, itulah yang terjadi. Jadi kalau yang ditawarkan itu bukan solusi dan saya kemudian melaksanakan, ya itu namanya petugas. Tidak ada relevansinya untuk kemudian menyetujui. Tapi kalau itu adalah solusi, maka ini sesuatu yang masuk akal untuk dibicarakan. Yang meminta AHY menjadi pasangan. Saya ingin tunjukkan suratnya dan saya ingin konfirmasi ke Anda. Apakah ini surat yang Anda tulis, Mas Anies? Benar. Itu jadi begini, kan saya bilang tadi weekend itu, hari Jumat, utusan saya di tim 8 datang dan menyampaikan bahwa Anies, ini utusan dari Demokrat mungkin akan ditarik. Kenapa? Karena tugas yang diembankan kepada mereka tidak terlaksana. Jadi kemudian apa yang bisa dilakukan? Mereka meminta bahwa benar Anies menyampaikan pilihan yang ada adalah AHY. Dan itu sudah saya katakan kepada Nasdem sejak Juni, kepada PKS sejak Juni, kepada Demokrat juga. Tapi mereka bilang mereka tidak mungkin mendatangkan saya. Jadi mereka minta ada sesuatu lah yang tertulis, yang bisa ditunjukkan. Jadi dalam situasi begitu udah ambil aja dah. Saya minta ajudan ambilkan kertas, saya minta ambilkan buku yang ada kertas bergaris, saya tulis sekarang. Jadi saya tulis, kalau itu dipersiapkan pasti kita siapkan pakai diketik yang rapi sebagai surat resmi. Udah saya tulis aja.
sekedar ini diberikan kepada utusannya Demokrat dan janjinya untuk mengatakan bahwa ini benar loh kata Pak Anies, bukan kata-kata saya. Caranya dengan ada tulisan, saya tulis janji ditunjukkan kepada Pak Ahy, dibaca, sesudah itu dibawa lagi dan disimpan oleh Pak Sudirman. Dan bila ada tulisan jawaban dari Pak Ahy, maka itu pun hanya saya baca dan dititipkan lagi ke Pak Sudirman. Jadi ini bukan sebuah surat yang untuk dipertontonkan. Kenapa? Karena ini untuk menyampaikan bahwa yang dikerjakan oleh utusan dari Demokrat sudah dilaksanakan dan ini memang benar. Jadi saya menulis kemudian untuk menyampaikan harapan apakah berkenan untuk menjadi pendamping. Okay. Nah, tidak ada pemotretan karena itu kami juga heran. Kok bisa ada fotonya? Karena setahu kita tidak pernah ada pemotretan dari Pak Sudirman ataupun yang lain. Bahwa sekarang itu kemudian disampaikan sebagai bahwa Anda sudah tanda tangan hitam di atas putih. Dan bukan hanya tanda tangan, saya ingin mengutip Pak SBY sempat bilang, Anies menyampaikan kepada saya dan didengar oleh semua. Awal September ini berarti hari-hari ini akan mendeklarasikan koalisi ini dalam kapasitasnya Capres dan Cawapres. Mohon maaf sekali. Kalau boleh saya sampaikan. Sama sekali tidak ada pembicaraan nama di dalam pertemuan apapun. Baik dengan Pak Surya Paloh, baik dengan Ketua Majelis Syuro Habib Salim Segaf Al-Jufri maupun dengan Pak SBY. Tidak ada percakapan nama. Dan itu saksinya banyak sekali. Mohon maaf sekali saya harus sampaikan. Jadi ini faktanya. Bahwa tidak ada percakapan nama. Betul bahwa disampaikan sebaiknya sebelum tanggal 3 sudah harus deklarasi. Kenapa? Alasannya logis. Alasannya adalah untuk kampanye perlu waktu. Tidak cukup kalau nanti mepet waktunya. Jadi alasan-alasan logis. Nah, tetapi tidak ada kesepakatan itu. Bahkan saya ingin garis bawahi di sini. Yang bisa menuliskan pencalonan itu bukan capres. Yang bisa mencalonkan itu adalah ketua-ketua partai yang bisa mencalonkan. Saya mengajukan opsinya. Ini opsinya. Saya dapat tugas untuk melakukan itu. Dan saya sudah kerjakan opsi itu. Makanya ketika jadi sampai di situ tuh. Saya sudah lakukan tugas saya. Dan saya sampaikan opsi yang tersedia sekarang tinggal AHY. Kemudian terjadilah deadlock gitu. Hari Selasa sore. Dengan terjadinya deadlock itu selesai. Malam itu saya sedang dalam perjalanan. Dilaporin tentang pertemuan yang hasilnya buntu. Lalu dalam perjalanan saya mendapatkan telepon dari kantor Nasdem, diminta untuk ke kantor Nasdem hari Selasa malam. Okay. Jadi saya kantor Nasdem dan ketemu di situ Pak Surya Paloh itu kira-kira jam 9, setengah 10 malam lah. Tidak pernah ada pertemuan jam setengah 10 malam mendadak. Lalu menceritakan yang tadi diceritakan oleh Gus Imin. Nah ketika itu saya sampaikan, Pak Surya Paloh, ini opsi yang kita tidak pernah pikirkan. Saya bilang istilah saya unthinkable. Tak terfikirkan. Lalu gimana? Saya akan coba bahas juga dengan teman-teman di PKS dan Pak Surya Paloh jelaskan, saya ada pilihan ngobrol dulu, tapi kemungkinan nanti PKB ditarik yang lain, atau ambil kesepakatan dulu dan baru jelaskan. Oke, kalau gitu malam ini juga. Jadi sekitar jam 12 malam saya ngontakin Pak Sudirman. Waktu itu beliau saking lelahnya itu beliau udah tidur atau dipijat malam itu kecapean. Saya datang ke rumahnya. Sampai rumah jam 12 malam. Lalu di situ kita bahas soal ini, kita teleponin. Utusan saya yang satunya Pak Dadang bisa datang. Ngontakin semua utusan PKS maupun Demokrat. Mencoba malam itu ketemu. Sampai 1:30 gak ada hasil, ya sudah besok pagi. Lalu besok paginya Pak Dirman bertemu dengan Pak Sohibul Iman dari PKS dan juga Pak Iftitah dari Demokrat. Okay. Menyampaikan progres ini. Dan tujuannya untuk saya bertemu. Untuk saya kemudian mendiskusikan soal ini. Dan inilah yang kemudian PKS merespon. Dan kita bisa bertemu dengan PKS. Dan ketika bertemu dengan PKS, PKS menyatakan bahwa secara material kita senang karena ada partai baru yang bergabung dalam koalisi. Tapi secara prosedural kami tidak suka karena keputusannya diambil oleh Nasdem secara sendirian tanpa berkonsultasi pada kita. Tapi materialnya cocok bahwa ini adalah sebuah opsi yang menarik. PKB bisa bergabung. Okay. Itu, Demokrat tidak bisa berjumpa. Hari Rabu itu,
hari Rabu sesungguhnya saya terjadwal berangkat ke Jombang yang sudah dijadwalkan 10 hari sebelumnya, bertemu dengan kiai-kiai di Jombang. Ada 4 pondok yang didatangi. Nah, saya tunda berangkat ke Jombang supaya bisa bertemu dengan pihak Demokrat. Dan selama ini kalau mengatur pertemuan itu cepat. Udah, kali itu tidak bisa. Tidak ada waktunya, tidak ada kabarnya, lewat ajudan tidak, lewat itu tidak berhasil. Kami sabar menunggu sampai malam, hari Rabu malam itu tidak dapat waktu. Ya sudah, kalau begitu kita cek besok. Pagi tetap tidak ada kabar, akhirnya saya putuskan hari Kamis pagi saya berangkat ke Jombang karena siangnya akan pulang. Lalu Saya ingin ke Mas Anies, karena ini dalam tema narasi yang dibangun bahwa ada yang berkhianat dan sebagainya. Ada yang kemudian akhirnya ramai diputar lagi, Mas. Percakapan kita di Mata Najwa 5 tahun yang lalu. Ketika waktu itu konteksnya adalah, kita dengarkan saja supaya bisa dapat gambaran, kita lihat video Mata Najwa 2018. dalam Pihak-pihak lain, ada beberapa tawaran capres ke Anda, Mas Anies. Betul. Dan pada semua saya katakan, saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Saya sampaikan pada semua. Tidak. Mas, statement itu kemudian disebutkan itu Anda mengkhianati Pak Prabowo karena tadi Anda menyebutkan selama Pak Prabowo ada dalam pencalonan kurang lebih gitu Anda tidak akan intercept. Ya. Itu ada timeline waktunya, ada expiration time-nya kah ketika Anda menyebutkan komitmen itu? Iya, kalau ini saya ditawarin makan, nggak mau makan, saya kenyang. Apa kemudian seumur hidup saya kenyang? Ya pada saat ini saya katakan saya kenyang, itu kira-kira. Ya, analogi aja. Nah, apa yang saya sampaikan pada saat itu tahun 2019. 18. Ya? Oh 18, maaf, tahun 2018. Nah, pada saat itu saya belum bertugas 1 tahun di Jakarta. Jadi tadi saya menyebutnya selesai pilpres, sebetulnya maksudnya selesai pilkada. Selesai pilkada saya sampaikan Pak Prabowo bahwa saya akan fokus di Jakarta 5 tahun. Jadi ketika setahun kemudian saya diundang menjadi cawapres, diundang menjadi capres, saya berkatakan tidak. Ketika jadi cawapres saya bilang sama Pak Prabowo bahwa saya berjanji 5 tahun di Jakarta dan Pak Prabowo mengatakan itu. Jawaban saya itu sama Pak Prabowo dikatakan kalau tidak salah pada saat beliau mau mencalonkan. Di rekaman yang sama pada malam itu waktu Nana tanya, itu saya ditunjukkan waktu itu rekamannya Pak Prabowo di Masjid Sunda Kelapa pada saat beliau akan maju mendaftar. Saya akan minta produser, boleh tolong produser dicek supaya nanti saya akan bisa kita lihat juga. Boleh diteruskan dulu Mas Anies? Ya, jadi ada di bagian awalnya bahwa Pak Prabowo menyebut Anies berjanji 5 tahun di Jakarta. Oke? Dan kemudian itulah yang saya sampaikan bahwa selama 5 tahun saya akan fokus di Jakarta. Saya tidak tahu apa yang terjadi kemudian. Ya inilah yang menjadi komitmen kami. Jadi kami ingin memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh semua pendukung untuk kerja di Jakarta jangan ditinggalkan. Dan Pak Prabowo ini akan maju Pilpres tahun 2019. Yang kita semua tahu beliau akan maju. Jadi saya katakan saya tidak akan mengintercept pencalonan Bapak tahun 2019 besok. Selesai. Jadi itu semua sudah ditunaikan. Jadi tidak ada yang dikhianati. Ini adalah satu komitmen menuntaskan kerja di Jakarta, tidak akan belok dari tugas di Jakarta, dan saya tunaikan tugas ini hingga selesai. Saya mau cek, apakah produser Mata Najwa sudah menemukan cuplikan itu? Boleh tolong diputarkan? Itu sebetulnya kami minta. Tadi beliau mengatakan beliau sudah angkat sumpah 5 tahun. Beliau harus setia kepada sumpahnya kepada rakyat dan sebagainya, ya kan? Ini yang Anda maksud, Mas Anies? Ya, jadi ketika kita berbicara itu konteksnya 5 tahun kemarin bahwa saya berkomitmen untuk di Jakarta, saya tidak akan kemudian mengkhianati komitmen saya. Komitmen saya juga Pak Prabowo bahwa 5 tahun saya akan di Jakarta dan itu saya selesaikan. Jadi ini menurut saya agak terlalu jauh. Kalau kemudian dinyatakan sampai kapanpun tidak akan bersedia dicalonkan. Nah, sekarang juga saya tidak mencalonkan diri. Saya sedang bertugas di Jakarta, dicalonkan oleh partai yang pada saat pilkada juga tidak mendukung saya. Yang mendukung saya adalah PKS. Dan sejak kemudian dicapreskan oleh Nasdem, apakah sudah sempat bertemu dan berbincang dengan Pak Prabowo? Belum. Saya waktu itu menyampaikan permintaan untuk berjumpa, belum dapat waktu.
Kemudian kita coba beberapa kali, belum ada waktu, sehingga saya kirimkan surat kepada beliau dan menyampaikan kepada beliau perkembangan yang sudah saya lewati tuntas di Jakarta, dan juga perkembangan bahwa ada dinominasikan oleh Nasdem. Dan kemudian saya kirimkan surat itu kepada beliau. Bagaimana Anda menggambarkan hubungan Anda dengan Pak Prabowo sekarang? Saya hormat pada Pak Prabowo. Pak Prabowo adalah pribadi yang memiliki kecintaan pada Indonesia yang luar biasa, dan saya akan selalu hormati beliau.